dunia ini sementara saja, kita ibadah aja, ibadah. Orang-orang seperti ini dia ahli akhirat, akidahnya juga betul, dan orangnya itu zuhud, tidak tergila-gila dengan dunia. Akhirnya orang-orang yang murni betul berpegang teguh kepada agama ini, kemudian ini istilahnya mempunyai murid turun sampai sekarang ini, namanya jadinya orang sufi. Cuma kalau ada sebagian oknum-oknum saja yang nggak paham sufi, tapi casingnya sufi, semacam ngikut-ngikut sufi, itu bikin masalah, keluar dari hal-hal yang sifatnya dari Al-Quran dan As-Sunnah, ya, itu bukan perwakilan dari sufi, bukan. Kita tengok Al-Imam As-Sayyid Abdullah bin Al-Haddad, pesannya alaika wa alaika bitamassuk bil kitabi wa sunnah. Engkau harus berpegang teguh kepada Alkitab dan As-Sunnah. Orang-orang Sunni itu justru lebih lagi berpegang kepada As-Sunnah. Karena sunnahnya Rasul yang kecil-kecil pun dilakukan dia. Model casing berpakaian, kata orang Allah itu kan cuma pakaian aja, adat. Tapi orang Sunni ngikut. Itu sunnah yang sekecil itu, masalah makannya, masalah apanya, itu begitu. Itu apakah tidak namanya berpegang teguh kepada Alkitab dan As-Sunnah? Yang namanya berpegang teguh kepada As-Sunnah bukan berarti ini hadisnya sahih begini, nggak harus gitu juga. Itu dilakukan, tapi hal-hal yang kecil juga dilakukan. Mari sebelumnya seperti biasa kita Fatihah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para anbiya wa syuhada wa salihin wa jami' a'immatir rasyidin wa jami' awliya illahi ta'ala fi masyariqi ardi wa magharibiha fi barri wa bahri aina makanu, khususan Sultan Ali Asy Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Bahaudin An-Naqsyabandi wa Syekh Hasan Asy-Syadzili wa Syekh Abil Abbas Ad-Dijani wa Syekh Ibrahim Ad-Dasuki Samad Al-Badi wa Abu Ya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Malik Al-Hasani wa Abu Ya Sayyid Ahmad bin Sayyid Muhammad Al-Malik Al-Hasani wa Syekh Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Amadana Allahu bimadadihim wa fada alaina min barakatihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirati bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifur rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allahu bi ulumi fid dharain. Ini kemarin kita sampai kepada perkataan yang di akhir bahasan. Al-Imam As-Sayyid Abdullah bin Al-Haddad mengatakan wa amma ulul ukul wal albab faqad alimu anna tafawutal mu'minin fil qurbi minallahi ta'ala ala hasabi tafawutin fi mutaba'atir rasul wa annahu kullama kanatil mutaba'at mal kana lil qurbi minallahi atamma wa kanatil ma'rifatu bihi ajal. Kata Al-Imam Sayyid Abdullah bin Al-Haddad, ini kita punya imam, tokoh kita ini, tokoh ulama sufi. Katanya, sesungguhnya orang-orang yang berakal, ya, itu sudah tahu. Orang-orang yang berakal, yang cerdas itu sudah tahu. Maksudnya ini orang-orang soleh, bukan cuma berakal duniawi saja. Mereka itu sudah tahu bahwa sesungguhnya perbedaan kedekatan seorang kaum mukminin ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu sesuai dengan perbedaannya di dalam mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tengok kedekatan seseorang dengan Allah Subhanahu wa taala itu perbedaannya itu sesuai dengan perbedaan mereka di dalam mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kata-kata siapa ini? Ini kata-kata seorang tokoh sufi. Tengok, derajat orang ditengok dari mana dekatnya dengan Allah. Tengok dari macam mana dia mencontoh Rasulullah SAW. Itu kayak gitu. Dari sisi yang paling kecil sampai yang paling besar. Al-Imam Ibnu Arabi. Imam Ibnu Arabi ini tokoh sufi. Tapi banyak yang menyesatkan mereka. Biasalah orang-orang yang tidak cocok dengan sufi, dengan tasawuf kata. Ini Imam Ibnu Arabi mengatakan, semua sunnahnya Rasulullah SAW semuanya sudah aku lakukan. Kecuali satu. Sunnah Rasul sekecil apapun semua sudah aku lakukan, kecuali satu saja yang aku belum lakukan. Orang tanya, apa itu wahai imam? Katanya, Rasulullah SAW
pernah suatu hari dia tidur nginap di rumah menantu laki-lakinya, yaitu di rumahnya Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Jadi Rasulullah itu pernah nginap di rumah menantunya, yaitu Sayyidina Ali. Apa kata Imam Ibn Arabi? Kenapa aku tidak bisa mencontoh, tidak bisa melakukan sunnah Rasulullah? Ini kan sunnah yang sudah macam adat saja, bukan sunnah yang besar. Nginap di rumah menantu laki-laki kan hal yang biasa ini. Tapi begini pun sebisanya Imam Ibn Arabi ini ingin mencontoh, katanya aku tidak melakukan hal tersebut. Kenapa? Karena aku tidak punya anak perempuan, sehingga aku punya menantu laki-laki. Karena apa? Nggak punya anak perempuan, macam mana nak nginap di rumah menantu laki-laki? Itu intinya apa? Semua sunnah-sunnah Rasul itu sudah dilakukan semuanya, mulai hal yang sangat kecil sampai hal-hal yang besar-besar. Itu sufi, itu tasawuf. Yang namanya tasawuf jangan dialamatkan yang jelek-jelek saja, ya. Orang-orang yang tidak tanggung jawab dengan tasawuf dinasab-nasabkan ke tasawuf pula. Kita tasawufnya tasawuf berilmu, bukan hanya asal saja. Tasawufnya pakai ilmu, pakai sana sampai baginda Rasulullah SAW, pakai Al-Quran, pakai hadis. Tengok ini kata Al-Imam As-Sayyid Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Ditengok sudah nampak orang ini dekat dengan Allah macam mana dia dengan mengikuti baginda Rasulullah SAW. Sudah selesai. Jadi orang itu tambah dia mengikuti Rasulullah, mencontoh Rasulullah itu tambah kuat, maka dia akan tambah kuat, tambah sempurna kemarifatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang ini kepada kemampuan masing-masing, amal orang pun masing-masing. Ada yang ikut Rasulullah nih ya sekedar saja, sekedar yang sunnah-sunnah yang besar-besar. Ada yang ikut Rasulullah semuanya apa yang bisa dilakukan. Tentu kelasnya beda di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang Islam makan tangan kiri, minum tangan kiri masih biasa. Berarti dia ini sudah, ini hal yang kayak gini sudah nampak jelas saja tak ngikut Nabi. Contoh, berarti keterikatan hatinya dengan Rasulullah ini jauh. Kalau orang hatinya itu dekat dengan Rasulullah, terikat dengan Rasulullah, selalu dengan Rasulullah, dia akan ketika dia melakukan suatu hal, Nabi tak bikin gini, Nabi bikin gini, Nabi ngambil minum pakai tangan kanan, Bismillahirrahmanirrahim, minum. Itu Rasulullah tidak bernapas ketika minum 3 kali, Bismillah, Bismillah. Tidak bernapas waktu berminum, sunnahnya Rasulullah. Jadi contoh seperti itu menunjukkan seseorang bahwa sesungguhnya dirinya itu selalu dekat dengan Rasulullah SAW. Tapi kalau dia tidak memperhatikan sunnah Nabi, ya mungkin dia tuh dengan Rasulullah pas sholat itu Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad atau Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, itu saja, itu pun ngambang, tidak nyambung. Gitu. Setelah itu sehari-hari katanya Nabi itu contoh, tapi ngapa kau tak ngikut? Itu Nabi itu menjadi contoh supaya orang ini macam gini, kalau kau ikut Nabi engkau akan derajatnya juga dekat dengan Allah, karena Nabi itu adalah contoh. Itu oke, kita masuk lagi. Waqad qasada Abu Yazid Al-Bustami ila ziyarati rajulin yusabu bil wilayah. Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami, siapa yang tidak tahu kalau seorang penuntut ilmu, ini seorang ulama, orang yang ahli agama, semua tahu Abu Yazid Al-Bustami ini seorang tokoh besar sufi, orang soleh, wali daripada walinya Allah Subhanahu wa taala. Karena Abu Yazid Al-Bustami udah tahu semua. Tapi orang-orang yang alergi dengan sufi, orang-orang tasawuf habis disirikan dan sebagainya. Imam Abu Yazid ini Al-Bustami. Jadi ini Imam Abu Yazid Al-Bustami pada suatu hari dia ingin menziarahi, ingin ketemu seorang laki-laki yang mana orang-orang bilang itu punya derajat wilayah, maksudnya seorang wali terkenal. Ada seorang laki-laki dibilang itu waliullah. Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami dia pada waktu itu kepingin ziarah ke orang tersebut. Akhirnya pergilah dia untuk menuju seorang yang orang-orang mengatakan di wali. Dia pergi ke sana. Faqa'ada lahu fil masjid falamma kharaja hadarathu nukhamatan
farama biha fi haitil masjid faraja'a Abu Yazid falam yajtami bihi wa qala kaifa yu'minu ala asrarillah man lam yusin al-muhafadh ala adabi syariah. Jadi pas waktu itu Imam Abu Yazid nyari nih orang yang ramai sudah disebut dengan wali-wali. Orang Yusuful Bayak faqadalu fil masjid. Kemudian orang tuh duduk di masjid. Si orang yang dianggap wali ini sedang duduk di masjid. Imam Yazid Al-Bustami pun duduk dengan dia, macam duduk ramai-ramai gini lah, duduk ramai-ramai gini. Kemudian pas selesai duduk-duduk begini, ya tak acara majlis apa, ini orang laki-laki ini yang sudah terkenal disebut seorang wali, kemudian dia keluar ke masjid. Dia keluar menuju keluar masjid. Kemudian pas dia nak keluar nih, macam kita orang biasa lah, kadang-kadang ada dahak-dahak di sini kan, dahak-dahak di sini. Kemudian orang ini, kalau masjid zaman dulu kan tak masjid macam kita kan, masjidnya macam masih biasalah, tanah apa segala macam. Jadi pas waktu itu orang tersebut, laki-laki tersebut, Imam Yazid kan nengok kan orang dia masih duduk sama orang itu keluar ke masjid. Tiba-tiba orang tersebut membuang dahaknya itu di temboknya masjid, meludah di temboknya masjid, Faraja Abu Yazid walam yatami bihi wa qala kaifa yu'manu ala asrarillah man lam yuhsin wa hafadha ala adabi syariah. Setelah Abu Yazid nengok macam gitu, kata dia, mana mungkin orang ini bisa dia mendapatkan asrarillah, maksud rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa taala, maksud mendapat derajat yang tinggi kalau dia tidak bisa menjaga adab-adab yang syariat. Enggak mungkin orang ini. Maksudnya ini dia tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah ini. Enggak mungkin dia. Akhirnya Imam Abu Yazid tak mau lagi ketemu sama orang ini. Tak mau. Di satu kisah ya mirip gini juga lah. Tak ma'ruf ini. Jadi bukan dia khaitul masjid, tapi dia meludah ke arah kiblat. Itu dijadikan standar bagi Imam Yazid Al-Bustami. Kalau orang tu dekat dengan Allah waliullah, dia tidak akan melanggar sunnah Rasulullah SAW. Hal-hal yang terkecil pun dilakukan adab. Enggak mungkin, kata Imam Abu Yazid. Tengok maksudnya apa? Imam Abu Yazid Al-Bustami itu seorang tokoh sufi, wali besar, ya. Dia ini sampai sekecil itu pun, masalah meludah pun itu diperhatikan dia. Ini cocok dengan sunnah Rasulullah apa tidak? Macam gitu. Tapi orang-orang yang macam gini dianggap tidak ngikut Alkitab dan As-Sunnah. Engkau kemana, dia kemana? Dia urusan meludah aja jangan sampai jangan sampai berbeda dengan sunnahnya Rasulullah. Kau jangan sampai tidak ngikut Rasulullah. Ini urusan meludah. Apalagi urusan sholat, apalagi urusan puasa, urusan ibadah yang besar-besar. Itu sufi. Sufi, original sufi. Original sufi. Nah, kadang-kadang kalau oknum nggak bisa diinikan, dinisbatkan, diarahkan menjadi orang termasuk sufi, tidak. Jadi seorang sufi itu tidak akan pernah lepas dari sunnahnya Rasulullah SAW atau tasawuf, orang yang mengikuti tasawuf. Kemudian ada lagi Al-Imam Junaid Al-Baghdadi, ini juga seorang tokoh besar sufi. Orang mesti tahu siapa namanya Imam Junaid, itu sudah tahu, wali besar. Dia Baghdad, Al-Baghdadi, tinggalnya di Baghdad. Waqala Al-Junaid rahimahullah ta'ala. Tengok kalau kita belajar nanti jangan kaget kalau umpamanya ada sekelompok orang yang membuli-buli Imam Abu Yazid Al-Bustami, Imam Junaid itu habis dibuli. Tokoh sufi ini enggak sesuai dengan kitab dan sunnah. Dia tak tahu kapasitasnya Imam Junaid. Dia dengar tuh dari cerita orang, tapi dia tidak belajar sendiri. Tengok Imam Junaid. Waqala Al-Junaid rahimahullah ta'ala, kullu turuq masdudatun ila ala man iktafa athara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Junaid Al-Baghdadi, imam sufi besar, sufi, katanya semua jalan-jalan itu akan buntu kecuali bagi orang yang mengikuti atharnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
kecuali orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang ini kalau nak kepengen dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, bahasa Imam Junaid ini yang artinya begitu, itu semua jalannya ini akan buntu semua. Kau nak dekat dengan Allah, itu semuanya akan buntu bagimu kecuali bagi orang-orang yang mengikuti sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang kalau nak dekat dengan Rasulullah itu harus mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak bisa dipisahkan. Jadi janganlah sampai ini Imam Junaid dikatakan istilahnya tidak sesuai dengan kitab dan sunnah. Bahkan beliau itu yang mengatakan semua jalan itu akan buntu kecuali bagi orang yang mengikuti peninggalan atau sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak bisa ahli bid'ah, tak bisa sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala, buntu jalannya. Kalau memang mereka ini orang-orang ahli bid'ah, dianggap ahli bid'ah, dia ahli bid'ah betulan, tentu dia tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi mereka inilah tokoh-tokoh, inilah ulama-ulama, inilah mereka yang sangat-sangat berpegang kepada sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa qala Sahal bin Abdillah rahimahullah ta'ala, la mu'ina illa lillah wa la dalila illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa la zada illa taqwa wa la amala illa sabra alaiha. Imam Sahal bin Abdillah rahimahullah ta'ala mengatakan tidak ada yang bisa menolong kecuali Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tidak ada petunjuk kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ni ibadah, kita nak minta tunjuk siapa? Ya tunjuk Rasulullah. Karena Rasul ini kan Rasul, itu artinya utusan. Diutus untuk manusia. Tentu dia untuk memberi petunjuk, menunjukkan kepada manusia macam mana untuk sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi siapa yang nak sampai kepada Allah, ikut itu Rasul. Karena itu utusan Allah. Maksudnya utusan Allah apa? Utusan dari Allah. Siapa nak sampai ke Allah, ikut Tuhan. Itu utusan aku, kata Allah. Itu utusan Allah. Jadi kau harus ikut dia. Itu yang dimaksud dengan Rasul. Kadang-kadang orang ini Rasulullah, tapi tak paham maksudnya. Maksudnya Rasulullah itu gitu. Allah ngasih utusan dari manusia. Kau kalau nak sampai kepada aku, ikut tuh, ikut. Itu contoh tuh. Kalau kau berbeda dengan dia, kau tak akan sampai. Kita macam mana kita nak tahu macam mana sampai kepada Allah kalau tidak ada yang menunjukkan? Siapa? Wala dalila illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang menunjukkan kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala zada ila taqwa, tidak ada bekal kecuali takwa. Kita di akhirat besok ini mati semua kita nih. Bukan sekarang aja musim orang mati nih. Mulai zaman dulu. Macam-macam sekarang inilah musim orang meninggal nih, sedikit meninggal. Mulai zaman dulu sudah ada. Semuanya dapat giliran. Tidak akan yang tukang hitung hari ini mati, hari ini semuanya itu pun akan mati juga. Sama tuh. Makanya ada seorang soleh wali daripada walinya Allah Subhanahu Wa Taala, pada waktu itu dia sakit. Orang bertanya, ya wahai Syekh, berobatlah katanya. Orang-orang kepada berobatlah. Apa kata saya tersebut? Orang wali daripada walinya Allah Subhanahu Wa Taala. Ini namanya hal, prinsip, sikap beliau. Apa kata beliau? Kita semua sudah tahu, kalian tahu juga. Mulai zaman dulu lagi, umat-umat terdahulu itu banyak orang sakit. Mulai umat terdahulu, mulai zaman Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Iblis, terus sampai Nabi Isa. Itu mulai zaman dulu itu banyak orang-orang sakit. Dan mulai zaman dulu juga itu banyak dokter, atibak. Dokter-dokter pun banyak. Kata si Syekh ini tadi. Tapi ternyata kita tengok sekarang nih, hari ini kita tengok, orang yang sakit-sakit dulu tuh pun udah mati semua. Dokter-dokternya pun mati sekali semua. Tak ada yang sisa sekarang. Katanya, lah kalau begitu apa? Ini hanya sekedar apa saja, perjalanan saja sebetulnya, perjalanan saja. Jadi tak usah risau sangat. Yang diobatin mati, yang ngobatin pun mati juga, sama. Itu yang sakit mati, yang tak sakit pun mati, apalagi. Jadi susah-susah sangat. Ya namanya sekedar, ya boleh, tak ada masalah. Tapi kok over di dalam ketakutan, itu tidak benar. Tidak benar, tidak bisa.
Karena makanya kita kembalikan kepada itu, kan namanya cara berpikir hakikat, namanya seperti itu. Kalau kita murni syariat terus kita cara berpikirnya penat. Tapi kita kembalikan kepada hakikat. Ini semuanya sudah diatur sama Allah Subhanahu wa taala. Kita nak kaya apapun nanti pun semuanya mati juga. Kan gitu. Jadi kita melakukan syariat sajalah. Disuruh orang gini sudah ikhtiar ya ikhtiar. Jangan istilahnya los nantang Tuhan gitu, tak bisa. Disuruh ikhtiar walaupun dengan keyakinannya masing-masing ya. Yang penting aku ya Allah melakukan ini ikhtiar saya. Gitu. Jadi kita yang penting kita ini bukan termasuk orang yang nekat. Kita ikhtiar dengan keyakinan apa? Menjaga kesehatan kita, menjaga kesehatan. Kalau zaman sekarang yang dipentingkan kesehatan paru-paru, macam mana sehat, ya, badan apa segala macam lah, apa yang perlu dimakan, apa yang perlu diminum, yang tak perlu diminum jangan diminum. Ini nak jaga kesehatan luar biasa, harus gini, tapi bir ditenggak dia, lah sudah. Gimana? Kau kira ini sumber penyakitnya apa ini? Kita kan lain. Tak begitu. Jadi ini kan tak termasuk ini katanya. Umpamanya anggap permetur otaknya lah. Jadi mabuk biasa. Bantailah engkau. Tuh. Nah, kita lanjutkan. Ini contoh. Wala zada illa taqwa wala amal illa sabra 'alaiha. Dan tidak ada amal kecuali bersabar di dalam bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa itu harus sabar memang. Harus sabar orang takwanya. Untuk taat butuh kesabaran, untuk meninggalkan kemaksiatan juga butuh kesabaran. Maksiat sedap, enak, tapi nak kena kita tinggalkan, harus sabar, nahan, sakit, tapi harus sabar. Takwa paksakan, penat memang, tapi harus sabar memang. Itu. Wa'lam annahu la yastaqillu bi'ardi jami' umurihi allati taqa'u lahu fi zahirihi wa batinihi 'ala al-kitabi wa sunnati kullu ahad fa inna dhalika maqsusun bil ulama ar-rasikhin fa in ajazta an syai'in min dhalik fa 'alaika birruju' ila man amaraka Allah birruju' ilayhi fi qouli ta'ala fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun wa ahlu dzikri humul ulama billah wa bidinihi al-amiluna bi ilmihim ibtigha'a wajhillahi ta'ala az-zahirina fid dunya alladhi la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah ad-da'una ila Allah ala basiratin al-mukashifuna bi asrarillah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak semua orang itu dia bisa mengembalikan semua urusan-urusannya itu, urusan zahir ataupun batin kepada Alkitab dan As-Sunnah. Enggak semuanya bisa. Maksudnya apa? Butuh satu keahlian, semacam Al-Quran, As-Sunnah. Orang awam mana paham ini gini boleh tak, gini boleh tak, tentu begitu. Bukan semuanya bisa. Al-Quran dan As-Sunnah itu ilmu dan tidak semuanya orang bisa tahu. Makanya tidak semua orang bisa mengembalikan semua urusannya kepada Alkitab dan As-Sunnah, urusan zahir dan urusan batin, ya. Tetapi itu bagi orang-orang khusus yang bisa, yaitu para ulama ar-rasikhin, ulama yang memang betul-betul ilmunya itu betul-betul rasikh itu meresap di dalam badannya, merasap di dalam tubuh, betul-betul ilmunya mantap. Kemudian fa'in ajazta an syai'in fi dzalik falaika berujuk. Kalau engkau tidak bisa, ini cocok enggak? Ini boleh tak ya? Ini sesuai ini boleh tak? Ini sesuai dengan sunnah tidak? Tanya kepada ulama, ini boleh tak? Ini boleh apa tidak? Ini boleh apa tidak? Ini boleh apa tidak? Tanya. Jangan asal saja dilakukan. Kadang-kadang hal-hal yang sifatnya tidak justru keluar dari agama malah dilakukan.
Jangan tanya dulu. Al-Qur'annya apa? Fas'alu ahli dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada ahli zikir, yaitu ulama, jika kalian tidak tahu. Wa ahli dzikri humul ulama. Billah, tengok ya Allah, astagfirullahaladzim. Ahli zikri di dalam Al-Qur'an itu yaitu mereka adalah al-ulama billah wa bidinihi al-amiluna bi ilmi ibtigha abajal, yaitu ulama ya billah karena Allah dan karena agamanya, yang mengamalkan ilmunya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu ulama betulan. Belum lagi az-zahiduna fi dunya, yang zuhud dari dunia. Zuhud, ulama yang betul-betul beramal cari ridho Allah Subhanahu wa taala, ilmunya diamalkan, kemudian tidak gila dunia, tidak cinta dunia. Macam mana lah ulama yang betul-betul ulama nak cinta dunia? Karena dia tahu akhirat itu yang hakiki. Akhirat udah jelas, ngapain bodoh kali aku tergila-gila dengan dunia ini, nanti sebentar lagi pun mati. Kalau nama itu ulama. Kenapa mereka tidak cinta kepada dunia? Karena mereka sudah tahu harganya dunia itu seperti apa, tuh mereka sudah tahu. Mereka yakin sudah dengan adanya akhirat, adanya surga, adanya neraka, adanya hari kebangkitan, udah yakin. Ulama, betul, aulia, udah yakin. Maka nengok dunia, apalah dunia ini? Siapa nak cinta dengan dunia ini? Tak ada. Makanya mereka tidak cinta. Jadi kalau ada yang masih tergila-gila dengan dunia, itu berarti dia masih belum disebut dengan ulama ul akhirah, masih sekedar casingnya saja. Ini yang berat. Cuma tanda-tandanya itu saja. Az-zahid, di antara tanda-tandanya az-zahiduna fid dunya, yaitu zuhud dari dunia, enggak gila dunia, enggak cinta dunia. Alladzina la tulihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah, yaitu mereka yang mana perdagangan, penjual beli, bisnis itu tidak melalaikan mereka dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulama tapi sibuk dunia terus, bisnis terus, melalaikan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikirnya nanti dulu, ini masih bisnis. Jadi di dunia ini nampak suka sekali kepada dunia, tergila-gila dunia, sampai urusan zikir yang jelas urusan akhirat ini kok malah diabaikan. Lah kamu ini ulama apa bukan? Kalau orang punya keyakinan betul akhiratnya seperti apa dengannya, maka dia akan merasa dunia ini seperti sayapnya nyamuk, seperti bangkai dunia ini. Maka kata Rasulullah mengibaratkan seperti bangkai anak kambing. Jadi Rasulullah pernah berjalan dengan sahabat, siapa yang nak ambil itu bangkai itu? Siapa yang enggak ya Rasulullah? Bangkai anak kambing kok, siapa yang mau? Tak ada yang mau lah. Kata Rasulullah, itulah ibaratnya dunia itu. Yang mau siapa? Anjing-anjing saja yang mau berebut. Manusia apa bangkai tak mau. Maksudnya orang yang tahu tentang hakikat dunia itu seperti apa, kayak gitu. Ini namanya ulama ul akhirah. Jadi seperti jangan berebutan yang seperti itu. Jadi orang kalau sudah tahu hakikat dunia, maka dia tidak akan gila terhadap dunia. Ketika dia yakin terhadap akhirat, iman kepada Allah luar biasa, apalagi sampai kepada derajat wilayah, maka sungguh mereka ini adalah betul-betul orang yang bisa dijadikan panutan, yang mereka tidak dilaikan oleh perdagangannya, oleh bisnisnya, meninggalkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ad-da'una ila Allahi ala basiratin al-mukasyifuna bi asrarillah, yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala ala basirah. Ala basirah ini dengan batin, dengan hati, mata batin. Maksudnya al-mukasyifun bi asrarillah, mereka ini sudah sampai kepada hamba Allah Subhanahu wa taala yang dipilih oleh Allah, yang Allah sudah buka mata hatinya mengetahui rahasia-rahasia dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak diketahui oleh orang pada umumnya. Betul-betul orang soleh. Ini seperti manusia seperti ini ada. Jangan tak ada. Kalau hanya sekedar zahir aja gampang, kita bisa belajar. Kita nak hafal. Apa susah? Kalau sekedar nak jadi ulama zahir itu gampang. Apa saja ada maklumat, hafal. Belajar cara menyampaikan seperti apa yang bagus, kira-kira orang tertarik dan sebagainya. Selesai acaranya. Tetapi
batinnya tidak kena. Dalam arti apa tadi, syarat-syarat tadi, az-zahidun fitunya zuhud dalam dunia, mencari hanya mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, tidak sibuk dengan dunianya, meninggalkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, itu semuanya ahli dunia. Wa'lam waqad azza ala basitil ardi wujudun wahidun min haulai hatta laqad za'ama jama'atu minal akabir annahum mafqudun. Dan orang yang seperti ini sudah sangat-sangat jarang ada di muka bumi ini. Tuh, ini kata Al-Imam Sayyid Abdullah bin Al-Haddad. Orang yang seperti ini, masalah ulama yang seperti ini sudah jarang sekali di muka bumi ini. Betul-betul lillahi ta'ala, gak cinta dunia, alal basirah, sudah Allah Subhanahu wa ta'ala sudah buka hatinya. Subhanallah, orang-orang seperti ini kata sudah jarang sekali, mau nyari satu susah. Lalu sama jawab anal agama anu mafqudun, bahkan sebagian orang mengatakan orang-orang seperti itu sekarang sudah tidak ada lagi. Wal haqu annahum mawjudun walakin satarahumullah birida'il ghirah wa daraba alaihim suradaqatul ikhfa. Tetapi pendapat yang benar adalah orang-orang yang seperti itu masih ada. Orang-orang ulama yang betul-betul ulama akhirat, termasuk wali-wali Allah Subhanahu wa taala, enggak ada gila-gila dunia, itu yang bisa jadikan contoh bagi kita, panutan bagi kita, itu masih ada orang seperti itu. Cuma walakin qad satarahumullahu birida'il ghirah, tetapi Allah menutupi makam mereka ini. Allah tak tampakkan orang-orang seperti ini, ditutup sama Allah Subhanahu wa taala. Untuk orang awam ini tak tahu dia. Jadi mana waliullah, mana waliullah, orang awam tak tahu, sengaja Allah tutupi. Ghirah, karena Allah cemburu. Allah tidak mau kekasihnya ini nanti kepada orang ini. Kalau orang ini dengan kekasihnya dia ada rasa cemburu, jangan diganggu orang, maksudnya. Jangan diganggu orang. Itu ghirahnya Allah Subhanahu wa taala terhadap kekasih-kekasih. Masih ada orang soleh, itu tetap ada sampai hari ini, masih ada orang-orang yang punya sifat yang seperti itu. Masya Allah. Terus wadraba alaihim suraqatul ikhfa li ghaflatil khassa wa iradil ammah. Faman talabahum bi sidqin wajada fi dzalika lam yu'awwizuhu insyaallah wujudun wahidan minhum fasidku sayfun la yudu ala syai'in illa qata'ah. Nah, kata Al-Imam Sayyid Abdullah bin Alwi Al-Haddad, walakin qad satarahumullahu birida'il ghirah wa daraba alaihim suradaqatil ikhfa li ghaflatil khassah wa iradil ammah. Jadi sengaja Allah Subhanahu wa taala tutupi mereka, kedudukan mereka, kedekatan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala, karena memang sudah zamannya orang-orang yang awam ini berpaling dari hal-hal yang seperti itu. Sekarang tak zamannya lagi nak duduk bersila berzikir apa segala macam ibadah, tak ada. Yang ada dunia aja lah, mulai dari urusan bisnis, urusan ini, urusan itu, segala macam sampai yang urusan yang tak ada gunanya, duduk berkumpul tak ada gunanya, semua dunia untuk berkumpul dengan ulama, ya, orang-orang yang dekat dengan Allah. Sedang tak zamannya lagi liqaflatil khassah. Sementara orang-orang yang khasah, orang-orang khusus pun sekarang banyak yang lalai, ya. Orang awamnya berpaling, yang khusus lalai. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan kekasih-kekasihnya tersebut. Cuman faman talabahum bisidqin wajada fi dzalika. Tapi barang siapa yang betul-betul dia ingin mencari, ya Allah, aku kepengin satu sosok yang bisa membimbingku untuk sampai kepadamu. Masih ada kan kekasihmu di muka bumi ini? Minta kepada Allah, tunjukkan biar sampai. Minta tapi bisidkin, dengan yang betul-betul cari. Nah, itu harus ada, baru yang bisa membimbing. Itu yang seperti wajada fi dzalik. Walam yu'awizu insyaallah wujudan wahidan minhum. Maka tidak walaupun susah untuk dicari, tetapi itu akan tetap didapatkan kalau yang nyari ini betul-betul nyarinya. Cari guru yang betul-betul. Fasid sayfun la yudau ala syai'in illa qata. Sedangkan
kesungguhan itu ibarat mata pedang yang dia kalau ditaruh, dia pukulkan di situ, maka dia akan bisa memotongkan. Maksudnya apa? Kalau orang itu betul-betul ingin mencari, insya Allah Allah kabulkan untuk mendapatkan sosok gurunya ini untuk sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang kita hidup di dunia ini, kebanyakan umumnya orang fokusnya kemana sih? Fokusnya kemana? Fokusnya cari duit yang banyak, cari jabatan yang paling tinggi. Siapa yang di dunia ini orang yang fokus? Aku fokusnya kemana? Aku nak sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berapa orang? Berapa orang? Kadang kita ibadah ya ibadah, tapi sekedar saja apa nih? Ngisi absen saja ibadahnya. Waktu subuh salat subuh, waktu zuhur salat zuhur, waktu asar salat asar, waktu maghrib salat maghrib, waktu Ramadan puasa Ramadan, punya duit pergi haji. Itu maksudnya tidak punya cita-cita gitu loh. Cita-cita kita ini murni semua, kebanyakan dunia saja cita-cita. Cita-cita akhiratnya mana? Sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum nanti ketemu sama Allah di surga. Itu kayak gitu. Itulah yang dilakukan oleh orang-orang pilihan Allah Subhanahu Wa Taala, para ulama, orang-orang soleh terdahulu. Seperti itu. Wala tazalu wal ard la takhlu min qa'imin lillahi bihujjah. Jadi bumi ini tidak akan pernah sepi dari orang yang mendirikan hujahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi waliullah, orang-orang kekasih-kekasih Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan pernah sepi daripada bumi ini. Seteruk apapun, sebrengsek apapun keadaan sekarang, itu kekasih-kekasih Allah tetap ada. Tetap ada. Wa qala alaihi salatu wassalam la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirin 'alal haqqi la yadurrum min la nadurhum man nawa'ahum hatta ya'ti amrullah. Jadi kata Rasulullah SAW, satu kelompok daripada umatku akan selalu saja menampakkan kebenaran di muka bumi ini, ya, sampai nanti ya'ti amrullah, sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat berarti masih tetap ada orang-orang yang betul karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ulaika nujumul ard wa hamalul amanah wa nuwabul mustafa wa warasatul anbiya radhiyallahu anhum wa radu anhu. Ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Mereka itulah bintang-bintangnya bumi, dan mereka itu adalah orang-orang yang membawa amanah dan pengganti-pengganti Rasulullah SAW, ahli warisnya para nabi. Nabi sudah tak ada, tapi Allah tetap mengambil wakil-wakil dari nabi, nuwab, para aulia ini tetap ada sampai hari kiamat, sampai hatta ya'ti amrullah. Itu tetap ada, Allah bikin untuk pengganti nabi. Nabi memang tak ada, Rasulullah wafat sudah selesai, tapi Allah tetap membikin para aulia ini kekasih-kekasihnya untuk mendirikan hujah di muka bumi. Sehingga orang kalau nak pengen pembimbing, nabi dah tak ada, siapa wakilnya? Nabi masih ada. Di mana? Cari dengan niat yang betul-betul, yang sungguh-sungguh. Cita-citanya apa dulu? Nah, kalau cita-cita tak nyari ke situ, ya tak mungkin ketemu. Yang dicari siapa? Orang-orang ahli duniawi. Nah, karena ingin pandai urusan dunia, ya nggak bakal ketemu sama seperti itu. Walaupun dia duduk sebelah dia, tak akan tahu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Mereka itu adalah tentara-tentara Allah, dan tentara Allah Subhanahu Wa Taala, mereka lah orang yang beruntung. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.